Selamat datang di channel Aku Bijaksana. Pada suatu waktu, hiduplah seorang raja yang mengadakan upacara spiritual di istananya. Untuk melaksanakan ritual tersebut, raja mengundang seorang pendeta miskin. Saat upacara berlangsung, raja mengajukan 3 pertanyaan mendalam kepada sang pendeta. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara melihat Tuhan? Yang kedua, sejauh apa Tuhan bisa melihat? Dan yang ketiga, apa yang dilakukan Tuhan? Pendeta miskin itu merasa bingung dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia meminta waktu untuk memikirkan jawabannya, dan raja memberinya waktu 1 bulan. Namun, raja memperingatkan bahwa jika ia gagal memberikan jawaban memuaskan, ia akan dihukum mati dengan dipenggal. Pendeta itu merasa terbebani oleh tuntutan raja. Ia merenung dan mencoba mencari jawaban, tetapi tidak menemukan solusi yang memuaskan. Ketika batas waktu semakin dekat, ia menjadi semakin gelisah. Pendeta tersebut memiliki seorang putra berusia 6 tahun yang sangat bijaksana. Melihat ayahnya gelisah, sang anak bertanya apa yang membuatnya khawatir. Sang pendeta menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari raja. Anak itu lalu berkata, "Jangan khawatir, ayah. Aku akan ikut ke istana dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu." Pendeta tersebut penasaran dan bertanya tentang jawaban anaknya, tetapi sang anak hanya berkata bahwa ia akan mengungkapkannya di hadapan raja. Pada hari yang ditentukan, pendeta itu dan anaknya pergi ke istana. Raja mengulangi pertanyaannya, bagaimana cara melihat Tuhan? Sejauh apa Tuhan bisa melihat? Dan apa yang dilakukan Tuhan? Anak itu melangkah maju dengan percaya diri dan berkata, "Yang mulia, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Namun sebelum itu, izinkan saya mengatakan bahwa Anda belum menunjukkan keramahan yang layak kepada tamu Anda. Apakah ini cara yang baik untuk memulai diskusi penting seperti ini?" Merasa malu, raja segera memerintahkan agar makanan ringan disajikan kepada tamunya. Karena yang berbicara adalah seorang anak, raja memutuskan untuk menyajikan segelas susu. Ketika susu disajikan, anak itu mencelupkan jarinya ke dalam gelas dan mengamatinya dengan cermat. Raja yang bingung bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Anak itu menjawab, "Yang mulia, saya mendengar bahwa di dalam susu terdapat mentega. Saya mencoba menemukannya." Raja tertawa dan berkata, "Anak bodoh, mentega tidak ditemukan dengan cara seperti itu. Susu harus diolah terlebih dahulu menjadi dadi, lalu dikocok untuk menghasilkan mentega." Anak itu tersenyum dan menjawab, "Benar, Yang mulia. Sama seperti ada proses untuk menghasilkan mentega dari susu, ada juga proses untuk melihat Tuhan. Tuhan ada dalam setiap jiwa, tetapi untuk menyadarinya, seseorang harus menjalani disiplin, praktik, pengabdian, dan meditasi. Hanya dengan cara itulah Tuhan dapat dilihat." Raja terkesan dengan kebijaksanaan anak itu. Ia mengakui jawaban tersebut dan berkata, "Baiklah, sekarang jawab pertanyaan berikutnya, sejauh apa Tuhan bisa melihat?" Anak itu meminta lilin untuk dinyalakan. Sambil memegang lilin itu, ia bertanya kepada raja, "Yang mulia, sejauh mana cahaya lilin ini dapat menjangkau?" Raja menjawab, "Cahayanya menyebar ke segala arah." Anak itu tersenyum lagi dan berkata, "Benar. Sama seperti cahaya lilin ini, Tuhan dapat melihat segalanya. Ia mengamati setiap tindakan kita dan mencatatnya, meskipun kita tidak bisa melihatnya." Raja mengangguk setuju dan melanjutkan ke pertanyaan terakhir, "Apa yang dilakukan Tuhan?" Anak itu menjawab dengan sebuah pertanyaan, "Yang mulia, apakah Anda bertanya sebagai seorang guru atau sebagai seorang murid?" Pada titik ini, raja merasa sangat hormat kepada anak itu dan dengan rendah hati menjawab, "Saya bertanya sebagai seorang murid." Anak itu berkata, "Jika Anda bertanya sebagai murid, mengapa murid duduk di atas takhta sementara gurunya berdiri?" Menyadari kesalahannya, raja segera turun dari takhtanya dan meminta anak itu untuk duduk di sana. Anak itu dengan senang hati duduk di atas takhta, sementara raja berdiri di depannya dan bertanya lagi, "Apa yang dilakukan Tuhan?" Anak itu menjawab, "Yang mulia, Anda baru saja menyaksikan jawabannya. Tuhan dapat melakukan apa saja. Ia dapat mengubah seorang raja menjadi rakyat biasa dan rakyat biasa menjadi raja dalam sekejap. Apa yang baru saja terjadi adalah contoh dari kekuasaannya." Raja merasa sangat rendah hati. Ia membungkuk di depan anak itu dan berkata, "Bertemu dengan seseorang sebijaksana Anda telah membuka mata saya. Mulai hari ini, Anda diangkat menjadi penasihat kerajaan. Pelajaran dari cerita ini, Tuhan selalu bersama kita, mengamati setiap tindakan kita.
Kekuasaannya tidak terbatas. Ia dapat mengubah nasib siapapun dalam sekejap. Hidup selalu berubah, dan kita harus menjalani hidup dengan kerendahan hati, iman, dan rasa syukur. Dengan perbuatan baik, usaha tulus, dan keyakinan pada rencana Tuhan, kita dapat mencapai impian kita dan menerima berkat-Nya.